Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di pelajaran matematika. Kita lanjut ke bab selanjutnya tentang teori peluang, yaitu permutasi. Ya, seperti itu. Seperti apakah permutasi? Nah, di sini ada beberapa bagian yang disebut permutasi, beberapa bentuk-bentuk permutasi lah. Seperti itu. Ada permutasi berbeda unsur, yang selanjutnya permutasi beberapa unsur, kemudian permutasi melingkar. Di sini saya sudah menuliskan, ngeprint sih. Ya, oke, mari kita bukan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita bedah satu-satu, untuk permutasi berbeda unsur, ini merupakan rumusnya yang saya lingkari. Ya. Ya, biar kita bahasanya terlihat serius, biasanya kita pakai Ustad ya, tapi sekarang Ustad manggil kalian Bapak Ibu lah. Sambil kita biar ada bercanda-bercanda lah seperti ya. Bapak Ibu, ya. Ini rumusnya permutasi berbeda unsur. Atau sebenarnya bisa juga penulisannya seperti ini. Di sini yang N, di sini yang R. Sama aja. Jadi kan ini NR ya. Jadi bisa juga di belakangnya N, di situnya R. Sama aja seperti itu. Kemudian ada lagi permutasi unsur. Nah, permutasi beberapa unsur. Ini rumusnya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir permutasi melingkar. Nah, oke, silakan catat aja dulu. Nanti kalian akan ngeh ketika sudah menemukan contoh soal. Apa itu P? Simbol untuk permutasi. Apa tuh N? Seperti bab selanjutnya, N itu biasanya banyaknya unsur total atau banyaknya lah jumlah. Kemudian R banyaknya unsur yang diambil. Nah, dari total unsur. Nah, KN banyak unsur yang sama. Nah, oke, silakan boleh dicatat. Oke, kita lanjut ya. Boleh lanjut. Nanti Ustadz akan menjelaskan. Ustadz lagi. Oke, lanjutlah Ustadz lah. Ustadz akan menjelaskan contoh permutasi berbeda unsur, permutasi beberapa unsur, permutasi melingkar ya. Oke, kita bukan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada sebuah contoh permutasi. Ya, kemungkinan kita lihat apakah ini termasuk yang berbeda unsur, beberapa unsur atau melingkar. Kita cek. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas. Terdiri atas seorang ketua, seorang bendahara, jadi seorang ya, mungkin ketua dua, seorang bendahara, nah udah sebutkan seorang, dan seorang sekretaris. Nah, jabatan tidak boleh rangkap. Jadi dari 20 siswa di kelas akan dipilih seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Dan jabatan tidak boleh rangkap. Jadi kalau jadi ketua itu tidak boleh jadi bendahara gitu, dan tidak boleh juga jadi sekretaris. Misalkan Surya ketuanya, berarti bendaharanya misalkan siapa? Bendaharanya misalkan Malwa. Nah, sekretarisnya siapa? Misalkan Ejra, seperti itu ya. Tidak boleh misalkan ketuanya siapa? Surya, bendahara Surya, sekretaris Surya. Oke, misalkan ketua Muslih, bendahara Muslih, sekretaris Muslih, anggota Muslih, enggak atau ya. Jadi harus orang yang berbeda dan tidak boleh rangkap jabatan. Oke. Soal bentuk seperti ini ialah kita sebut juga ini merupakan bisa dijawab dengan permutasi. Oke. Nah, permutasi. Jadi gimana? P permutasi, jumlahnya berapa? 25 siswa, berarti tulis 25 di sini. Jadi 25. Kemudian langkah selanjutnya kita akan milih apa? Seorang ketua, seorang bendahara, seorang sekretaris. Berarti berapa orang? Ketua, bendahara, sekretaris berapa orang? 3. Nah, berarti kita memilih 3 dari 25 orang. You understand? Memilih 3 orang dari 25 orang. Nah, ada satu kata yang harus kalian ingat, bahwa permutasi itu jangan dulu lah, nanti kita di bab kombinasi aja. Nah, biar nanti ada permutasi, ada kombinasi. Nanti ketika usah bab kombinasi itu akan sangat jelas terlihat perbedaan kenapa kita pakai permutasi, kenapa kita kombinasi. Oke, jangan dulu ke kombinasi biar tidak pusing. Oke, kita permutasi dulu. Jadi
Kita apa? Akan memilih ketua, memilih bendahara, memilih sekretaris. Berarti milih berapa orang? Milih 3 dari berapa? Dari 25. Oke, sama dengan. Berarti bagaimana rumusnya? Tuliskan 25 faktorial wes dibagi set 25 dikurangi 3 faktorial, seperti itu ya. Jadi milih 3 dari 25 seperti ini ya. Gampang kan? Misalkan milihnya cuma ketua bendahara aja, berarti apa? 2. Nah, milih ketua, sekretaris, bendahara sama wakil ketua, berarti ada berapa tuh? 4. Ya, kalau ini mah ketua, bendahara, sekretaris ada berapa orang? 3. Oke, jumlahnya ada berapa siswanya? 25. Oke, berarti 25 faktorial per 25 dikurangi 3 berapa? 22 faktorial. Sama dengan 25, jangan pakai faktorial. 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22, 21 dan seterusnya. Kita sebut saja ini 22 faktorial ya. Dibagi, oke, biar kertasnya tidak gerak, usah dipakai gelas dulu. Dibagi apa? 22 faktorial. 22 faktorial. Ada kayak kan ini 25, 24, 23 dan seterusnya. 22 dan seterusnya. Kalau yang bawah 22 dan seterusnya. Berarti bisa kita coret kan? Coret deh. Berarti apa? 25 kali 24 kali 23. Berapakah jawabannya? 13.800. Oke. Understand? Nah, ini apa maksudnya? Ini maksudnya 22 kali 21 kali 20 kali 18 dan seterusnya. Ini 22 kali 21 kali 20 dan seterusnya. Kan bisa dicoret gitu ya. Oke. Selanjutnya, jadi intinya ini memilih 3 orang dari 25 orang. Oke, kita lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf pada kata sosialisasi? Nah, kalau yang ini, kalau yang pertama, kalau yang soal nomor 1 itu kita menggunakan yang bentuknya permutasi berbeda unsur. Ini nomor 1. Kalau nomor 2 ini bentuknya permutasi beberapa unsur. Kita pakai yang ini rumusnya nomor 2. Oke. Jadi berapa banyak kata susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf sosialisasi? Ustadz, saya mau manual saja, misalkan ada berpendapat. Saya mau manual, tidak menggunakan rumus, tidak menggunakan apa? Boleh, misalkan 1 sosialisasi. I-nya geserkeun ganti ku S jadi 2. Geserkeun deui jadi 3. Kabayang sabaraha jam baru beres gitu kan satu soal. Nah, kita menggunakan ini aja, menggunakan konsep aja. Jadi berapa banyak kata susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata sosialisasi. Ada huruf S, ada huruf O, ada huruf S, I, A, F. Jadi kalau diacak-acak ya, kalau huruf-huruf ini diacak-acak, ada berapa kalimat? Ada berapa susunan? Misalkan I-nya rubah ku S, misalkan jadi apa? Sosialisais. Nah, A-nya rubah ke ujung, sosialisisia. Nah, itu kan banyak ya. Oke, caranya yang gampang bagaimana? Trik yang pertama, misalkan permutasi sama dengan ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlahnya ada berapa? 11 permutasi. Ya, dibagi. Nah, huruf-huruf yang sama. Nah, S ada berapa? 1, 2, 3, 4. S itu ada 4. Berarti apa? 4 permutasi. Kemudian yang sama aja. Kalau yang 1 jangan, nggak usah. A ada berapa A? 1, 2. Lumayan, ada 2. Ada lagi nggak yang sama? Coy. Oh iya, ada yang sama nih. 1, 2, 3. Oke, 3 permutasi. 4 dari mana? S-nya ada 4. 2 dari mana? 2 itu tadi apa? 2 itu A-nya ada 2 ya. Kemudian 3 dari mana? 3 itu I-nya ada 3. 1, 2, 3. Jadi Ustadz klus yang satu-satu gimana? Gak usah. Kenapa gak usah? Ya kan 1 permutasi mah 1 coy. Nah,
Kemudian lanjut. Jadi bagaimana ngitungnya? 11 permutasi 4 kali 2. Oke. Ya hitung sama kamu. Misalkan berapa? 11 kali 10 kali berapa nih? Kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 permutasi. Nah, biar bisa dicoret ya. Misalkan ini mohon maaf. Pakai gelas lagi. Kemudian 4 permutasi kan. Nah, biar bisa kita coret. Coret. Kemudian 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Nah, berapa? 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 2, 1, 2, 3, 6. 138.600. Oke, kalau tidak percaya coba kalian cek di rumah pakai kalkulator. Takut Ustaz yang salah. Oke, understand? 11 dari mana? Hurufnya ada 11. 4 dari mana? Yang di bawahnya itu angka-angka yang samanya. Bukan angka, mohon maaf. Huruf-huruf yang samanya. Oke? 4 dari mana? Ada huruf yang sama berjumlah 4. Apa? S. 1, 2, 3, 4. Ada lagi selain S yang sama? Ada lagi. Apa? I. Ya ada berapa? 1, 2, 3. 3 permutasi. Apalagi A. Ada berapa? 2. 2 permutasi. Oke? Oke. Lanjut lagi. Kita lanjut ke contoh terakhir. Kalau ini yang terakhir. Jadi kita kalau yang contoh yang terakhir menggunakan konsep permutasi melingkar. N kurangi 1 permutasi A gampang. Jika ada 8 orang rapat, jadi intinya kalau ada yang rapat-rapat melingkar, nah perputaran orang yang melingkar, nih rapat melingkar, duduk melingkar gitu kan. Jika ada 8 orang rapat secara melingkar, tentukan banyak cara ke-8 orang itu menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Misalkan si A, si B, si C, si D, atau si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, si 6, si 7, si 8. Nah, berapa cara mereka tutukeran? Nah, gitu inti nama ek manual gambar. Ya pindah ke dia, pindah ke dia, pindah ke dia. Ada berapa formasi gitu kan. Nah, biar gampang pakai rumus aja. Gimana? 8 kurangi 1 permutasi sama dengan 8 kurangi 1, 7 permutasi sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berapa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, berapa? 5040. Oke. Mungkin seperti itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Belajar matematika semoga menjadi mudah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.